Baik, dibuka kitab Ta'limul Muta'allimnya. Ta'limul Muta'allim ada di halaman Ta'limul Muta'allim ya, bacaan. Halaman 41. Ya, kita fotokopian ada di halaman 41. Ta'limul Muta'allim bacaan. Yang Arab Melayu di halaman 41. Yang terjemahnya Arab Melayu. Bukan lagi ya. Ada lagi itu. Coba yang Arab Melayu fotokopian. Ya, begini nih. Tulisannya Ta'limul Muta'allim. Ini ada begini nanti masih dulu. Nah, itu belajar baca tulisan Arab Melayu. Nah, ya. Halaman 41. Ada di baris bawah, yang di baris terakhir paling bawah. Ya, benar. Itu bacaan bawah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah. Amma ba'du, al-Fatihah ta'ala lil futuh wal nudur wal rusul wa tabaddal nasr wa salahin jasad wa ruh wa ila hadatin nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah jami'an minal amri wal rusuli wa Sallallahu alaihi wasallam kepada sini sahabat berjaya saya beri masih pada musyrik ini kasuci saya bersyukur dari Allah dari syahid asal wa ila hadratil rasul sallallahu alaihi kitab asyik azal wa ila hadratil rasul jalan dari sayyidul hadratil sayyidina wa barakatuh tadi wa ila hadratil rasul ke haji bila bila rasul mahal dan muslimin sallallahu alaihi wasallam ke haji dan amal wa hasil ke haji wa ila hadratil rasul ke haji Abu Yidin dan dibantu Allah dan Mustafa dan Jabus dan dibantu Wila Hadratul Rasul Sayyidul Wali Abu Muhammad Segaf bin wal akhir al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah ketemu bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu an wa hukiya, dan diceritakan. Ya, ini cerita riwayat yang bisa annal
kata Harun ar-Rasyid, sesungguhnya Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, kita sering dengar tuh Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, salah satu pemimpin Islam yang bijaksana zaman dulu ada namanya yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Diceritakan bahwa sesungguhnya Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, halaman 41 di paling bawah. Ba'asa ibnahu, beliau mengirimkan anaknya. Jadi mengirimkan anaknya untuk mondok, untuk pesantren. Raja punya anak, ya, di pesantren ini. Raja, ya. Ilal Usmu'i, ya, kepada Imam Usmu'i. Jadi beliau punya anak nih, Raja Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid punya anak laki-laki, dia kirim tuh untuk belajar ke Imam Asmu'i. Liyu'allimahul ilma, untuk belajar ilmu, wal adab, dan adab, tata krama. Jadi enggak belajar ilmu saja, tapi diajarin juga tata krama. Para'ahu, maka melihat ini Raja Harun ar-Rasyid, ya, akan anaknya, ya, nengokin. Yauman, di satu hari Harun ar-Rasyid, ini Raja Harun ar-Rasyid nengokin anaknya datang ke pesantren. Nah, ketika dia datang melihat anaknya yatawaddu, lagi berwudu, wa yaghsilu rijlahu, dan membasuh kakinya. Jadi melihat, ya, ini Harun ar-Rasyid, ya, melihat Imam Asmu'i sedang berwudu dan sedang membasuh kakinya. Wa Khalifah, sedangkan anak raja yang lagi pesantren itu, yasubul ma'a ala dirihi, dia sedang mengucurkan air ke kakinya Syekh Asmu'i. Jadi gurunya lagi dulu, ya, nuangin airnya. Murid anak Harun ar-Rasyid itu, dia lagi nuangin air, gurunya lagi dulu. Fa'adaba Khalifatu, maka menegurlah ini Harun ar-Rasyid menegur Asmu'iyah, ya, terhadap Imam Asmu'i ditegur sama raja, sama Harun ar-Rasyid. Fidzalika, dalam hal anaknya menuangkan air sedangkan gurunya berwudu. Faqala, maka ini Raja Harun ar-Rasyid berkata, innama ba'astuhu, sesungguhnya aku mengirimkan anakku ini ilaika kepadamu wahai Syekh, lidu'allimahu, untuk belajar ilmu, wa tu'allimahu, dan juga untuk belajar tata krama. Itu kata Raja Harun ar-Rasyid, Syekh, aku ngutus atau ngirim anakku untuk belajar kepadaku, untuk belajar ilmu dan untuk belajar tata krama. Walima dalam ta'murhu, maka kenapa kamu tidak memerintahkan itu anak, ya, bi ayyusubal ma'a, untuk mengucurkan air, ya, bi ihdayatihi, dengan salah satu kedua tangannya, wa yaghsila, dan bil ukhra, wa yaghsila bil ukhra, dan membasuh lagi dengan sebelah tangannya lagi, di belakang kakimu. Jadi inginnya raja itu ngirim anaknya itu untuk belajar ilmu dan belajar tata krama. Tapi kenapa ini cuma nyuruh anaknya nuangin air doang, ngucurin air doang? Kenapa enggak sekalian aja itu tangan yang kanan ngucurin air, tangan yang kiri basuh kakinya supaya belajar tata krama, menghormati guru. Gitu maksudnya. Kalau kita kan bukan masalah profesi itunya. Praktek sekarang apa? Wah, ini kurang ajar, anak raja disuruh nongin air, paling begitu. Tapi ini raja protes bukan karena itu, tapi apa? Kenapa nggak sekalian gitu loh? Kata raja ini, tangan kanan nuangin air, yang kiri basuh kaki gurunya, begitu sekalian aja. Biar apa? Ya biar belajar menghormati guru.
dicari kesalahannya, ya, dicari kesalahannya, dizolimi. Istilah kalau zaman sekarang dikriminalisasi ulama-ulama, ya, dianggap mengganggu stabilitas negara, keamanan negara. Padahal apa? Ini negara bisa merdeka apa? Karena jasa para ulama dan para santri dan umat Islam. Bukan kita menafikan, merendahkan dan juga menghilangkan jasa-jasa umat-umat yang lain. Juga jasa-jasa umat yang lain pun ada, cuma lebih besar jasanya para ulama untuk memerdekakan negara ini. Tapi kenapa sekarang di zaman yang sudah merdeka, ulama-ulama kok banyak yang dikriminalisasi? Gara-gara ulama ini, ya, selalu apa? Menyuarakan kebenaran. Kenapa? Karena apa? Supaya negara ini menjadi negara yang berbatu-batu, jangan sampai ada kemaksiatan di negara ini. Ya, ulama-ulama yang kritis bicara kesalahannya. Itu dulu Harun Ar-Rasyid mesantrenin anaknya sampai segitunya supaya menghormati gurunya, supaya menghormati ulamanya. Nah inilah maka kita diajarkan dulu belajar tata krama dulu, sopan santun dulu, baru belajar ilmu. Jadi jangan sampai kita belajar ilmu sampai ilmu yang lebih tinggi, tapi tata kramanya nggak ada, nggak bakal dapat kita keberkahan ilmu. Dikejar kemanapun kita belajar ilmu, kalau kita nggak punya tata krama sama guru kita, sama ulama kita, nggak bakal dapat berkah ilmu. Jangan kita belajar ilmu torekot dan lainnya, kalau kita belum belajar ilmu apa? Ilmu tata krama. Maka para ulama sebelum belajar ilmu yang lain terlebih dahulu belajar adab tata krama. Supaya apa? Supaya ketika belajar ilmu yang lain dia mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dikatakan oleh Imam Az-Zarnuji, barang siapa yang menyakiti hati gurunya, maka dia akan dihalangi akan keberkahan ilmu. Wala yantafi'u bihi illa qalila, dan dia tidak akan bisa bermanfaat ilmunya kecuali hanya sedikit. Itu kata Imam. Maka Imam Az-Zarnuji beliau mengarang kitab Ta'limul Ta'lim itu apa? Ini kitab untuk bisa belajar tata krama supaya apa? Supaya hasil ilmu yang bermanfaat. Itu. Lanjut, wa min ta'limil ilmi, dan di antara mengagungkan dan memuliakan ilmu itu taqdimul kitabi, mengagungkan kitab. Nih kita pegang. Ini kita harus muliakan, kita harus hormati. Walaupun ini bukan Al-Qur'an, kita harus hormat dan muliakan ini kitab. Kenapa? Karena ini kitab ilmu, karyanya para ulama. Ya. Maka di antara tanda-tanda mengagungkan ilmu itu kata Syekh Az-Zarnuji, ta'dhimul kitabi, mengagungkan kitab. Ada bacanya di halaman 42 tuh. Ya, di halaman 42 ada di baris paling bawah. Baris paling bawah, wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul kitabi, dan di antara tanda-tanda mengagungkan ilmu itu adalah mengagungkan kitab. Payan bagi maka seyogyanya, sepantasnya dan seharusnya. Jadi artinya payan bagi itu begitu tuh. Payan bagi maka seyogyanya, seharusnya, semestinya. Ya, litolibil ilmi, bagi orang yang belajar ilmu, alla yahudal kitabah, untuk tidak mengambil ilmu, nggak boleh mengambil ilmu ila bitoharatin, kecuali dalam keadaan suci. Ini kita nih masih punya ilmu kan? Nah kalau kita belajar ya supaya ilmu kita bermanfaat, nah tanda-tanda kita mengagungkan ilmu itu menghormati atau mengagungkan kitab. Maka nggak boleh orang yang sedang mencari ilmu memegang kitab tanpa bersuci dulu. Harus bersuci dulu. Ila bitohara, kecuali bersuci. Jangan dianggap setelah sama kita pelajaran, ya kan? Gak usah guru juga nggak apa-apa orang Al-Quran. Nih tata krama yang kita harus belajar. Jadi di antara tanda-tanda memuliakan ilmu itu adalah memuliakan kitab. Dan tidak boleh kita mengambil kitab, memegang kitab kalau kita nggak bersuci dulu. Itu ada tanda krama.
Wahukia dan diceritakan an Syekhul Imam Samsil A'imah Al-Halwani, diceritakan dari Syekh Imam As-Samsil A'imah Al-Halwani annahu bahwasanya qala ia berkata innama niltu sesungguhnya aku mendapatkan hadal ilma ini ilmu, kata beliau tuh, kata Syekh Imam Samsil A'imah Al-Halwani, beliau berkata bahwa aku dapat ilmu ini bitakdimin karena mengakukan ilmu, kata beliau begitu. Aku bisa begini jadi seorang ulama, orang yang dapat ilmu, kata beliau, karena apa? Karena sebab aku memuliakan kita, memuliakan ilmu, kata beliau begitu. Pak ini maka sesungguhnya aku ma'ahadtu kadidah, dan tidaklah aku mengambil, aku membuka lembaran-lembaran kitab ila bitoharati kecuali aku bersuci, kata beliau. Ketika dia baca kitab, buka kitab, bertolak kitab, belajar kitab, dia buka kitab itu, memegang kitab, membuka lembaran-lembaran kitab, dia dalam keadaan bersuci, kata beliau. Aku dapat ilmu itu bukan karena aku pintar, ya, bukan karena aku wajib belajar, tapi apa? Karena aku belajar mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu. Maka ketika aku membuka lembaran-lembaran ilmu, gak pernah aku tanpa berwudu dulu. Aku berwudu dulu, kata beliau. Wa anna Syekhul Imam, sesungguhnya Syekh Imam Samsul A'imah Al-Sarqusi. Nah, beda lagi kalau tadi Al-Samsul A'imah Al-Halwani, ini Syekhul Imam Syekh Samsul A'imah Al-Sarqusi, yaitu Syekh Samsul A'imah Al-Sarqusi, karena makdunan di suatu hari, di suatu ketika ini Syekh Samsul A'imah Al-Sarqusi dia sakit perut. Makdunan itu sakit perut. Karena makdunan beliau itu sakit perut. Wa kana yukurilu, maka beliau itu mundar bandir fi lailatin, di malam itu, ya ketika dia sakit perut, wayatawaddo'a, dan lalu beliau berwudu fitil kalailah di malam sab'a asharata maratan, sampai 17 kali. Kalau sakit perut ngecrek, mudah mandir mulut. Jadi ketika beliau lagi belajar nih, ya, lagi belajar, dia sakit perut. Itu satu malam sampai 17 kali dia berwudu. Kenapa? Ke kamar mandi, buang hajat, ya, buang air besar, wudu lagi. Ngulus lagi, ke kamar mandi lagi, wudu lagi. Sampai 17 kali beliau berwudu di malam itu. Luar biasa ya. Beliau, kalau kita mau lagi belajar jatuh, cuek aja. Ini beliau, subhanallah, lagi mencret, lagi sakit perut, lagi diare, mundar mandir, terus berwudu sampai 17 kali beliau. Li'annahu, karena sesungguhnya, ya, Syekh ini karena lain qabilu ila bid'ahnya, yaitu beliau tidaklah mundar mandir ke kamar mandi kecuali dia terus bersuci. Hada, ya. Maka karena ini dia ada ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu nurun adalah cahaya, wal wudu nur, dan wudu adalah cahaya. Jadi ilmu cahaya, wudu juga cahaya. Fayazdadu nurul ilmi, maka bertambahlah cahaya ilmu dengan sebabnya cahaya wudu. Jadi ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun wal wudu nurun. Jadi ilmu itu cahaya, wudu cahaya, maka bertambahlah cahaya ilmu dengan sebab cahaya wudu. Wa min ta'limil wajib, dan di antara mengagungkan yang wajib apa? Alla yahuda, tidak boleh memanjangkan kaki ilal kitabi, ya, kepada kitab. Enggak boleh kitab di sini, ya, di sini kita soal ini contohnya. Soal ini tidak boleh. Atau ya, menyamai kitab selonjorkan kaki kita, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, enggak punya adab itu, enggak punya tata krama kalau begitu. Allah yang mudah, tidak boleh memanjangkan kaki ilal kitab itu kepada kitab. Wa yadha'a kutubat tafsirin, dan di antara mengagungkan yang wajib menaruh kitab-kitab tafsir, kutubal tafsir, kitab-kitab tafsir, pokok sa'irul kutubi, di atas, ya, selain apa, separuh kitab-kitab yang lain, di atas kitab-kitab yang lain. Jadi kita punya tafsir Jalalain, tafsir Quran, nggak boleh ditumpuk di bawahnya, apa, di bawah kitab-kitab yang lain. Ini nih umpamanya tafsir nih, nggak boleh ditumpuk paling bawah. Dia harus ditaruh paling atas.
boleh kitab tafsir di bawah kitab-kitab yang lain. Harus diakui atas itu tata krama nih. Maka diajarkan tata krama di dalam kitab ini. Kenapa? Takdiman, karena mengagungkan kitab tafsir. Ada di halaman 44 tuh. Di halaman 44 garis kedua. Takdiman karena mengagungkan kitab tafsir. Wala yadhu 'alal kitabi, dan tidak boleh menaruh di atas kitab, bukan kitab tafsir dan kitab-kitab yang lain. Enggak boleh menaruh di atas kitab syai'an akharan, akan sesuatu yang lain. Kitab nih bawa HP, ditaruh di atas kitab, enggak boleh. Enggak boleh. Itu enggak punya adab, enggak punya tata krama. Atau kita bawa apa lagi? Bawa kacamata, habis baca taruh di atas kitab, enggak boleh. Itu tata krama nih diadakan kitab ini. Atau pensi, habis ngaji ya, habis belajar baca kitab, taruh di atas kitab, enggak boleh. Ini harus kita belajar memuliakan ilmu kalau kita pengen dapat ilmu yang berkah. Bagaimana kita dapat ilmu yang berkah kalau kita enggak punya tata krama terhadap kitab-kitab ilmu? Kita taruh di bawah, ya kan, geletak di atas meja TV, TV-nya nyala, nyetel juga dangdut, kitab ada di depan TV. Itu nggak punya tata krama, kita bakal berkah ilmu. Sampai kapan kita nggak menghargai, menghormati, mengagungkan ilmu, mengagungkan kitab, nggak bakal dapat berkah ilmu. Taruh paling atas ini kitab, jangan sampai disamai dengan hal-hal yang nggak mulia. Itu hal-hal yang nggak mulia. TV, radio, jangan sampai kita malah di bawah TV. Ya kan, bukan TV di bawah nggak boleh. Harus kita bikin ya lemari khusus. Kalau kita banyak kitab-kitab ilmu, kita bikin beli lemari khusus, taruh paling atas. Saya begitu di rumah, kitab-kitab khusus. Itu apa? Takdim, memuliakan ilmu. Gak boleh kita naruh sesuatu di atas ini. Kita belajar, saya buka kita dalam supaya kita walaupun bukan santri, nggak pesantren, kita itu tetap sama santri juga. Walaupun kita nggak diam di pesantren, kita lagi thalabul ilmi ini. Tujuannya apa? Ketika kita thalabul ilmi, kita pengen dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana caranya supaya kita ilmu yang bermanfaat? Hargai, hormati, dan muliakan kitab kita. Bagaimana kita dapat berkah ilmu, dapat manfaat ilmu kalau kitabnya kita hinakan, kita rendahkan? Wa kana ustadzuna Burhanuddin, ya, dan adalah ustadzuna Burhanuddin yahdi an Syekh Masyayikh, dia ya, menceritakan daripada gurunya juga daripada guru-gurunya. Jadi nanti insyaallah minggu yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silakan dibuka kitab yang kedua, kita Bulughul Hadis, kitab hadis. Kitab yang kedua. Udah hatam ya. Berarti proses selanjutnya apa? Fidilati biru walidain dulu ya. Gitu ya. Baik. Kita sudah kemarin ya bab memanah. Ternyata memanah itu adalah salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW. Maka kita berislam ya seyogyanya beli dan belajar memanah. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan. Jadi perangnya itu bukan pakai senjata canggih zaman sekarang. Nanti itu akhir zaman kembali lagi seperti zaman Rasulullah, pakai tombak, pakai panah, pakai pedang.
Imam Mahdi. Makanya persiapan dari sekarang beli udang, beli mana, beli busur, belajar. Karena di situ ada fadilah keutamaan yang kita sudah bahas minggu kemarin. Al-Babu Salasunat bab yang ke-30 fi fadilatil birrul walidain, menerangkan tentang keutamaan ya berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Ada keutamaan fadilah-fadilah ya yang akan diceritakan di dalam kitab hadis ini, yaitu tentang fadilah keutamaan ya berbakti kepada kedua orang tua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ridho-Rabbi fi ridhol walid." Ridhonya Tuhan, yaitu ridhonya Allah, ada di dalam ridhonya Bapa. Wasutullah, dan murkanya Allah fi suhtil walidi, yaitu ada di dalam kemurkaannya Bapa, marahnya Bapa. Dan membuat orang tua kita marah. Kenapa? Ketika orang tua kita marah, Allah ikut marah. Kata Rasulullah ini, ridho Rabbi, ridhonya Tuhan, ridho walidi, ada di dalam keriduan Bapa. Wasubullah, dan murkanya Allah, ya bisuhbil walidi, ada di dalam kemurkaannya Bapa. Rawahu Ibnu Hibban wa Hakim, in hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biru, berbuat baiklah kalian, kata Rasulullah. Biru itu fil amr, ya, fil amr ditandai dengan apa? Waw jama. Biru berarti apa? Kalian, kamu sekalian. Diperintah Rasulullah kepada umatnya, yaitu kita. Biru, kata Rasulullah, biru, berbuat baiklah kalian. Abah aku terhadap bapak-bapak kalian, orang tua kalian. Tabirrukum abna'ukum, maka akan memuliakan kepada kalian anak-anak kalian. Jadi ternyata hukum karma itu ada. Yang kita harus hukum karma itu begini nih. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, otomatis nanti anak kita berbuat baik kepada kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat tidak baik, jahat kepada orang tua kita, niscaya anak kita akan sama berbuat tidak baik kepada kita. Ini hukum karma ada tuh. Yang disebutkan hukum karma yang begini, ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, nanti kata Rasulullah, anak kita akan berbuat baik juga kepada kita. Wa ifu, dan peliharalah diri kalian, ya, taibah, dari perbuatan zina. Wa ifu, dan peliharalah diri kalian dari perbuatan zina. Ifu di sini adalah menjaga diri kita, ya, supaya tidak berbuat zina. Ta'iban nisa'ukum, maka akan menjaga, ya, dan memelihara kehormatan istri-istri kalian. Maka akan menjaga dan menghormati istri-istri kalian, akan kehormatannya gitu. Jadi kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan zina, insya Allah istri-istri kita pun akan tidak menjaga kehormatannya. Rawahu At-Tabrani, ini hadis riwayat Imam Tabrani, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar, bi isnadil hasan, dengan sanadnya hasan. Ya, hadis hasan. Jadi kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada orang tuamu, maka akan berbuat baik anakmu kepada dirimu. Dan jagalah dirimu dari perbuatan zina, niscaya istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu akan menjaga dirimu. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa yang di pagi hari, walahu abwani, dan baginya dan dia itu yang mempunyai kedua ibu bapa, radiyani, yang keduanya ridho, anhu kepadanya, au ahaduhuma, atau salah satu daripada kedua orang tuanya, futihat, kata
kata Rasulullah, maka akan dibukakan lahu baginya abwabul jannah, pintu-pintu surga. Maka apabila dia seseorang di pagi hari masih punya kedua orang tua nih, atau salah satu daripada keduanya yang di pagi hari itu hidup kepada dirinya, senang itu orang tua kita, hidup sama kita, kata Rasulullah, putihat abwabul jannah, maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Ini ada kamu ya. Jangan sampai menyakiti hati ibu, orang tua, bapak kita. Kenapa? Orang tua kita senang di pagi hari hidup sama kita nih. Itu Allah akan bukakan pintu-pintu surga. Alhamdulillah. Kita masih punya orang tua. Kesempatan kita nih, jangan sampai ketika sudah enggak ada orang tua kita nyesel, belum berbuat baik sama orang tua kita. Nih, orang tua yang masih punya nih, berbakti kepada orang tua, cari ridhonya. Kenapa? Karena ridho Allah ada di dalam ridhonya orang tua. Waman amsa, dan barang siapa yang sore hari walahu abwani, dan bagi dia masih mempunyai kedua orang tua, sahitoni, yang keduanya murka, marah kedua-duanya, alaihi, atasnya, au ahadum, atau salah satu daripada kedua orang tuanya, putihat, maka akan dibukakan lahu baginya, untuknya, abwabul jahannam, pintu-pintu neraka. Jadi kalau kita nih, ya, orang tua kita marah sama kita, murka sama kita, nih dibuka pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta fi shalah," apabila engkau sedang melakukan sholat, sholat sunnah, wada'aka, lalu memanggil dirimu, siapa? Abuka, bapakmu, atau kedua orang tua, apa orang tuamu, fa'ajibu, maka jawablah panggilannya. Jadi kalau kita lagi sholat sunat nih, sholat sunat bukan sholat wajib, orang tua kita manggil, Udin, umpamanya mungkin kita lagi sholat sunat nih, sholat sunat Tuhan, batalin, jawab panggilan orang tua kita. Kenapa? Sholat sunat hukumnya sunat, jawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Maka tinggalkan sunat, ambil yang wajib. Jangan kita diam aja. Sholatnya di mana? Sholatnya batalin. Karena kalau kita bicara otomatis batalin sholatnya. Kalau kita sholat sunat, kalau wajib jangan. Kalau wajib jangan. Ya, kalau wajib kita kasih kode, pokoknya takbirnya kencengin aja. Ya pokoknya orang tua manggil nih, Allahu Akbar. Kedengaran nggak sama orang tua? Sudah lagi sholat nih, udah gak manggil lagi. Kalau kita pelan, ya manggil terus ke orang tua. Ya, kalau kita sholat sunat batalin, jangan diterusin sholat sunatnya. Jangan buru-buru orang tua kita. Tapi kalau sholat wajib kita kasih kode, kasih tanda kepada orang tua supaya tahu bahwa kita lagi sholat. Ini luar biasa Islamnya, berarti luar biasa, subhanallah. Ya, kita jangan sampai menyakiti hati orang tua. Dulu pernah ada cerita Jurej, ya pernah dengar nggak? Dia ketika lagi sholat, yang orang ibunya manggil-manggil, kita jawab-jawab, ibunya marah. Ini keluar kata-kata, kau akan celaka guys. Maka dari omongan orang tua ini bisa Allah. Ketika Jurej terkena fitnah, dituduh si Jurej ini menghamili seorang pelacur. Kita menghamili seorang pelacur. Akhirnya si Jurej didakwa, sidang, dituduh menghamili. Ini kejadian akibat apa? Karena akibat dia tidak menjawab panggilan orang tuanya, orang tuanya marah, spontan orang tuanya celaka. Gitu, celaka nih bocah nih, gua paling-paling kagak nyaut-nyaut. Gitu loh, gitu orang tua kalau udah keceplosan nih, bahayanya
dikatain bodoh, monyet, bangsa, akhirnya anaknya jadi bangsa. Dasar bajingan lo anakmu. Jangan, itu jadi sumpah kita. Akhirnya apa dijabah sama Allah. Ada cerita juga, ya ada ketika ada anak, ya ini anak lagi main burung, itu burung, yang namanya kecil dipatahin kakinya sama yang burung, kelihatan sama emaknya. Emaknya spontan, kamu itu nyiksa anak kamu lah, akan seperti itu kamu kakimu akan pinjam juga. Berjalannya waktu itu anak ternyata benar. Kakinya patah jadi pincang. Kenapa dulu orang tuanya keceplosan? Ini anak ketemannya jangan main burung. Dimainin burung patah kakinya. Itu burung kakinya patah juga kaki kamu. Cuma gitu doang itu orang tua. Ternyata jadi doa anaknya pincang. Makanya kita sebagai orang tua berhati-hati jaga lisan kita. Kenapa? Dijabah Allah. Kenapa? Doanya orang tua sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Kita sebagai orang tua nih, doain yang baik-baik anak kita. Dan kita sebagai anak pun cari ridho orang tua supaya apa? Supaya orang tua tidak mengeluarkan kata-kata sumpah kepada kita, marah sama kita. Nah kalau orang sudah marah, ini nggak bisa. Terkadang nih keceplosan, ya, keceplosan. Kalau kata psikolog, keceplosan. Itu. Kita sebagai orang tua harus bisa menjaga lidah. Dan juga sebagai anak kita harus bisa menjaga hati orang tua kita. Jadi balance. Orang tua menjaga lidahnya, anak menjaga perasaannya. Gitu. Baru insya Allah ya akan terjadi keberkahan antara anak dan orang tua. Faidah da'atka ummuka, dan apabila memanggilmu ibumu fa'ajibha, maka jawablah yang panggilannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada walidayni, barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya, au ada ahaduhuma, atau menyakiti salah satu daripada kedua orang tua kita, yadkhulun nar, maka dia masuk neraka.